Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di interview digital The Next Elite. Di sini saya sedang membuka kesempatan pekerjaan atau lowongan pekerjaan kepada Anda yang memang bersungguh-sungguh dalam mencari pekerjaan dan apabila kita ada kecocokan, mudah-mudahan kita jadi super tim The Next Elite yang berkompeten dan bisa mempunyai daya saing yang sangat baik terhadap kompetitor-kompetitor yang memang sekarang ini apapun usaha, apapun bidangnya tentu mempunyai kompetitor dan kita bisa memenangkan kompetitor dengan cara yang baik dan elegan. Sebelum itu, sebelum saya melanjutkan pada slide berikutnya, saya ingin memberitahukan kepada Anda, khususnya saya sendiri, jadilah karyawan yang entrepreneur, jangan karyawan yang biasa. Kalau saya sendiri, jadilah owner yang entrepreneur dan jangan menjadi owner yang biasa. Maksudnya apa? Maksudnya jika apapun yang biasa, maka hasilnya pun biasa. Misalkan sekarang ini sarjana S1 sangat biasa, kalau dulu SMP sudah nomor satu udah bagus, ke sini SMA sudah bagus, ke sini-sini sarjana pun sudah hal yang biasa. Maka dari itu kita harus mempunyai keunggulan yang kita harus pupuk dan kita harus perjuangkan hingga kita menjadi karyawan yang entrepreneur pada bidang kita. Selain itu kita juga bisa menganalisa keadaan perusahaan, menganalisa owner gimana bagusnya, menganalisa tim, hingga kita menjadi beradaptasi dalam sebuah pekerjaan yang memang nyaman bagi kita dan nyaman bagi yang lainnya, seperti itu. Kalau hanya karyawan biasa itu masuk, bekerja secara biasa, digaji, dan seperti itulah rutinitas karyawan biasa. Namun kalau karyawan entrepreneur itu adalah karyawan bisa membaca, oh kalau customer seperti ini kita harus menjawabnya seperti ini. Oh kalau misalkan customer ini inginnya harganya murah, kita harus bisa membaca. Kalau customer ini inginnya tepat waktu, kita bisa menganalisa. Customer ini inginnya kita bisa memberi diskon mungkin pada ini apa, pada ongkos kirim, kita bisa membaca dan kita bisa memecahkan hingga terjadilah transaksi-transaksi yang bagus. Nah, ini jika Anda di bagian customer service seperti itu. Oke, di Dede Dekor sendiri mempunyai target ya, tentunya target bulanan, target tahunan, target harian. Tentunya saya sendiri sebagai manusia mempunyai target yang bagus, namun kita tidak bisa melangkahi Allah Subhanahu wa taala atau kalau misalkan Anda orang yang beriman pada Tuhannya masing-masing bahwa apapun target kita hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Kita hanya bisa target dan berusaha semaksimal mungkin, namun akhirnya kita harus tawakal karena kodrat kita adalah hamba Allah atau kita tidak punya daya upaya karena hasil apapun itu hasilnya 100% dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Oke ya. Pada tes interview digital The Next Elite ini, jadi Anda bertanya-tanya, apa sih itu hubungan The Next Elite atau Dede Dekor? Jadi The Next Elite ini ada nama CV kami, nama brand kami. Kalau Dede Dekor itu adalah bawahan naungan dari The Next Elite. Jadi bisa dibilang CV-nya The Next Elite. Namun kalau untuk pemasarannya bisa dengan Dede Dekor. Ibaratnya membagikan beberapa nama, itu teknik penjualan agar konsumen paham terhadap penjualan mana yang mahal, yang murah. Jadi gini, kita bersaing kadang-kadang dengan pesaing kita sendiri. Misalkan The Next Elite harganya misalkan untuk konsumen misalkan 50.000, Dede Nekor 60.000, akhirnya dari dua penawaran itu orang akan memilih yang misalkan The Next Elite padahal kita-kita juga, seperti itu. Ya, oke lah seperti itu biar Anda tidak bingung. Pada interview kali ini saya akan membagikan beberapa tahapan di mana ini mungkin biasa Anda kerjakan di
interview-interview lainnya, hanya saja ini modelnya digital ya. Kita menyingkatkan waktu dan memang polanya seperti ini karena keadaan seperti ini corona ya, kita jangan terlalu banyak interaksi pada orang-orang yang baru. Saya juga seperti itu, Anda juga mungkin seperti itu, dan ini hal yang mungkin efektif dan ini harus dikembangkan oleh para perusahaan di era sekarang ini serba digital ya. Oke lanjut, tahap apa yang akan Anda lakukan, yaitu yang pertama tes kepribadian, di mana di sini saya melihat Anda itu pribadinya seperti apa di kantor ya. Jadi di kantor dan di rumah melalui software namanya Frekor. Yang kedua tes bakat. Nah, bakat itu apa sih? Kemampuan yang Anda miliki sehingga Anda itu bisa memupuk bakat itu dan bisa mengurangi kekurangan-kekurangan Anda. Yang ketiga tes EQ, di mana tes ini biasa dilakukan oleh sebuah perusahaan agar melihat menganalisa kecepatan Anda dalam bekerja, kemahiran Anda dalam menganalisa pekerjaan-pekerjaan baru, dan adaptasi Anda terhadap pekerjaan baru ya, seperti itu. Yang tahap berikutnya atau tahap terakhir adalah tes cara komunikasi dengan konsumen. Nah ini jika The Next Elite itu membutuhkan admin CS ya, atau admin kantor seperti itu. Karena perlunya ada kenyamanan terhadap admin yang lain ataupun pada misalkan yang lebih penting customer atau yang lebih ada pada keseharian yaitu komunikasi dengan owner seperti itu. Oke. Di mana dalam sebuah pekerjaan tentunya ada sebuah penghargaan dan sebuah sanksi. Mungkin sanksi itu saya tidak akan memberitahukan kepada Anda karena memang Anda kan di sini tahapnya masih interview ya. Namun di sini saya akan menjelaskan secara singkat penghargaan apa yang diberikan oleh The Next Elite. Seperti biasa gaji, di sini gajinya nanti kita akan bahas tentang gaji. Yang kedua adalah bonus. Dan jika misalkan ada target yang bagus atau ada pekerjaan Anda yang bagus, tentunya kami akan memberikan bonus yang sesuai yang berlaku pada aturan The Next Elite ya. Yang ketiga adalah naik jabatan, di mana apabila mungkin Anda lama di The Next Elite dan pekerjaannya bagus, maka pekerjaan atau gaji pun akan meningkat seperti itu ya. Nah, oke. Pada video kali ini kita akan singkatkan saja dengan tipe-tipe karyawan ya. Tipe karyawan seperti apa? Mari kita akan lihat. Saya ambil ini dari YouTube, dari Pak Tom. Kita akan saksikan arahan atau seperti apa videonya. Hari ini saya ingin membahas satu topik yang menarik, yaitu bagaimana cara mengatasi karyawan bermasalah. Karyawan yang bermasalah itu yang kayak gimana? Karyawan yang bermasalah kalau memiliki 3 karakter ini atau 3 sifat ini: blaming, abusive, defensive. Mereka membutuhkan treatment. Apa itu treatment? Mereka membutuhkan pengendalian ekstra. So, apa efek-efek atau apa sifat-sifat yang Anda bisa lihat ketika ada tanda-tanda karyawan akan bermasalah? Ciri-ciri yang pertama, yang tadi saya sebut adalah mudah mengeluh. Biasanya kalau dikasih tugas, bukan mereka menyambut tugas itu, tapi bisa langsung menyampaikan mengapa tugas itu tidak baik atau mengapa tugas itu tidak cocok mereka kerjakan. Yang kedua adalah mereka selalu menyampaikan sisi sulitnya, bukan sisi mudahnya. Contohnya begini. Oke, kita tahun depan akan mengejar target tertentu. Misalnya kita akan membuat branding yang lebih efektif. Oke. Biasanya mereka akan menyampaikan, wah Pak, itu sulit Pak. Sulitnya kenapa? Karena begini, karena begitu, karena begini, karena begitu. Jadi menyampaikan sulitnya. Lalu yang ketiga, mereka pinter ngomong, nggak pinter action. Pinter bicara, tapi nggak pinter bertindak. So, yang keempat adalah mereka berusaha untuk memberikan kesan bahwa mereka adalah pahlawan. Misalnya contoh, omsetnya tembus target, ya. Mereka yang akan mengajukan duluan, wah Pak, itu gara-gara ide saya tuh Pak.
Apa ciri-ciri karyawan yang membela Anda? Oke, ciri-ciri karya yang membela Anda, meskipun mereka tenang-tenang, diam-diam, tidak suka cari alasan, ya. Um, apa ciri-ciri karyawan yang punya kemampuan untuk membela Anda? Ciri yang pertama, mereka tidak hitung-hitungan. Tidak hitung-hitungan artinya apa? Kalau misalnya ada masalah, mereka akan menjalankan atau menyelesaikan tanpa menghitung waktu, tanpa menghitung uang. Kadang-kadang mereka pakai uang mereka sendiri, mereka talangin, mereka nggak terlalu perhitungan. Ya. Yang kedua, mereka juga suka berinisiatif. Inisiatif itu sederhana. Inisiatif itu bisa jadi melakukan sesuatu lebih dari yang diminta. Ya, melakukan sesuatu lebih dari yang diminta. Tapi inisiatif juga bisa menunjukkan itikat ingin menolong. Oke. Nah, yang ketiga, mereka menunjukkan passion. Menunjukkan passion, senang belajar, senang menemukan hal baru. Mereka selalu terbuka kalau diajarkan, senang mengikuti seminar, senang ikut training. Ini akan membuat mereka tahu bahwa oh ya, kalau saya berkembang berarti perusahaan juga ikut berkembang. Dan yang paling penting ketika kita melihat tim adalah apakah mereka tuntas kalau bekerja. Kalau mereka menuntaskan pekerjaan, ini adalah ciri-ciri karyawan yang harus Nah, oke ya. Nah, itu kita sudah menyaksikan video yang mungkin menambah wawasan kita seputar tipe karyawan, karyawan yang membela ataupun karyawan yang mungkin ada XX-nya. Kita saya sebagai owner harus waspada terhadap tipe-tipe karyawan yang mungkin harus perlu training dari ownernya dulu, ya kan? Seperti itu. Oke. Ya, kita persingkat waktu saja. Terima kasih atas perhatian Anda menyaksikan video yang saya berikan. Tentunya sesudah video ini kita akan memasuki pada tahap-tahap berikutnya dari interview digital The Next Elite. Terima kasih. Sampai jumpa.